Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Di sebuah negeri besar, manusia tunduk pada patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah batu, memohon pada sesuatu yang tak bernyawa. Namun satu pemuda menolak untuk tunduk. Hatinya hanya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ia mencari kebenaran di balik langit yang luas. Bintang tenggelam, bukan Tuhan. Bulan bersinar, namun ia pun menghilang. Matahari bersinar paling terang. Namun ia pun tenggelam, tak pantas disembah. Hanya Allah, Tuhan semesta alam. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia melihat manusia memikul batu, lalu menyembahnya. Anak-anak diajarkan bersujud pada sesuatu yang tak mampu berbicara. Hatinya bergetar, kebenaran tak boleh didiamkan. Ia mendekati ayahnya dengan hati yang lembut namun tegas. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tak mendengar? Hasilnya akan sangat bagus. Terima kasih. Nasihat itu justru membakar amarah. Pergilah, jangan ganggu keyakinan kami. Ia tak membalas dengan kebencian, hanya doa dalam diam. Langit seakan ikut merasakan badai yang akan datang. Ia mulai berbicara kepada kaumnya. Kata-katanya mengguncang keyakinan lama. Apakah ia bisa melindungi kalian dari bahaya? Beberapa hati hampir tersentuh. Namun kebanyakan memilih amarah. Benih kebencian mulai tumbuh. Ia dianggap pengganggu ketenangan negeri. Jangan pura-pura, kau pengkhianat. Ini fitnah, tidak bersalah. Sendiri, namun tidak merasa sendiri. Keheningan sebelum badai besar. Amarah berubah menjadi rencana. Di ruangan ini, kita rencanakan masa depan kita. Kami siap. Dan di balik sunyi itu, sebuah keputusan besar akan mengubah segalanya. Malam itu, kota terlelap dalam kesombongan. Di balik pintu kuil, kebohongan berdiri tanpa penjaga. Langkahnya tenang, namun tekadnya membara. Pintu itu terbuka, menyambut takdir. Berhala-berhala berdiri diam, seakan menantang. Yang terbesar berdiri paling angkuh. Ia menatap satu persatu, tanpa rasa takut. Makanan diletakkan, untuk sesuatu yang tak pernah makan. Apakah kalian tak mampu mengambilnya sendiri? Dan malam itu, kebenaran mulai bergerak. Satu hantaman, memecah kesunyian. Batu retak, keangkuhan runtuh. Tak satu pun mampu melawan. Tuhan-Tuhan palsu itu, hancur tak berdaya. Yang terbesar kini berdiri sendiri, menyaksikan kehancuran kaumnya, tanpa mampu berbuat apa-apa. Satu patung besar tersisa, seolah saksi tanpa suara. Sebuah rencana cerdas terlintas di benaknya. Kapak itu digantungkan,
sebagai pertanyaan bagi akal mereka. Ia meninggalkan kuil dengan hati penuh keyakinan. Pagi tiba, tanpa mereka tahu apa yang menunggu. Jeritan pertama memecah udara pagi. Kekacauan meledak dalam hitungan detik. Tuhan-tuhan mereka kini hanya pecahan batu. Tuhan-tuhan mereka kini hanya pecahan batu. Lihat, yang besar masih berdiri. Pengkhianat ada di antara Kapak kita. itu seperti tuduhan diam. Lihat tingkah lakunya. Bukankah ada pemuda yang selalu menghina berhala kita? Dan pagi itu, keberanian seorang pemuda berhadapan dengan kemarahan seluruh negeri. Ibrahim dibawa ke hadapan penguasa paling angkuh di negeri itu. Namrud, yang mengaku memiliki kuasa atas hidup dan mati. Pemuda itu berdiri tanpa gentar. Benarkah kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Mengapa tidak kau tanyakan pada yang terbesar itu? Kata-kata itu menusuk akal dan membuka celah kesadaran. Mereka tahu berhala itu tak bisa berbicara. Kesombongan tak mampu menerima kekalahan. Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim? Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ia membebaskan satu dan menahan yang lain. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah ia dari barat, jika kau mampu. Dan kesombongan itu terdiam tanpa jawaban. Bakar dia. Biarkan apinya menjadi pelajaran bagi siapapun yang melawan. Keputusan kejam dijatuhkan tanpa belas kasihan. Kayu dikumpulkan dari rumah, pasar, dan ladang. Tumpukan itu makin tinggi, seperti bukit kemarahan. Seluruh negeri ikut menyumbang untuk membakar satu orang. Namun di tengah kebencian itu, hatinya tetap damai. Api yang belum dinyalakan, sudah terasa panasnya. Satu percikan kecil akan mengubah segalanya. Dan kobaran itu pun bangkit. Ia menjulang ke langit, lebih tinggi dari istana. Jika tak bisa mendekat, maka ia akan dilemparkan dari langit, menuju lautan api yang mengamuk. Api itu kini seperti lautan neraka, bergemuruh tanpa henti. Tangan dan kakinya diikat, namun imannya tak terbelenggu. We'll rise from these flames united and yet our strength will fall for new dawn. Manusia mengikat tubuhnya. Allah menjaga jiwanya. Ribuan mata menyaksikan, menunggu kehancuran. Detik-detik terakhir sebelum tubuhnya dilempar. Langit menyaksikan, bumi menahan napas. Manusia melihat kematian, namun takdir berkata lain. Dan saat tubuh itu menyentuh api, perintah dari langit pun turun. Dan saat itu, perintah dari langit turun tanpa suara. Dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Yang membakar, kini menenangkan.
Mereka menyangka api masih melahap tubuhnya. Namun di dalamnya, terbentang kedamaian yang tak terbayangkan. Api hanya membakar tali, bukan keimanan. Ia berdiri, tanpa luka, tanpa rasa panas. Syukur memenuhi hatinya. Tuhan tak pernah meninggalkan hamba-Nya. Di luar, keheningan mulai menggantikan sorak-sorai. Di luar, keheningan mulai menggantikan sorak-sorai. Dan di tengah abu yang mendingin, berdiri seorang hamba yang selamat. Api boleh menyala setinggi langit, namun iman yang bersandar kepada Allah tak akan pernah terbakar.